Hai guys, welcome back to Coffee Sharing Monday, di mana setiap hari Senin kita akan share insights seputar digital marketing, website, dan desain. Kali ini bersama saya Fathan, dan hari ini kita akan membahas mengenai market segmentation. Yuk kita mulai. Sebelumnya, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari market segmentation. Market segmentation adalah proses di mana sebuah perusahaan membagikan dan mengkelompokkan pasar yang sudah ada menjadi kelompok konsumen berdasarkan karakteristik yang identik. Biasanya akan ada 4 macam pengelompokan. Apa saja sih mereka? Yuk kita simak. Yang pertama, ada pengelompokan berdasarkan aspek demografisnya, atau sering kita sebut dengan demographic segmentation. Biasanya dalam pengelompokan ini akan dilakukan pengelompokan berdasarkan unsur statistika pasar. Contohnya, dari umur, pendapatan, jenis kelamin, agama, bahkan kebangsaannya. Lalu yang kedua, itu ada pengelompokan berdasarkan faktor geografiknya, atau sering kita sebut dengan geographical segmentation. Nah, biasanya ini dilakukan dengan melihat lokasi tempat tinggal, lokasi tempat kerja, benua, provinsi, bahkan kode area pun bisa dijadikan salah satu faktor untuk geographical segmentation. Ketiga, ada pengelompokan berdasarkan unsur psikologi mereka yang akan mempengaruhi secara sadar atau tidak sadar keputusan pembelian para konsumen. Nah, hal ini biasanya mencakup seperti sikap, opini, gaya hidup, status sosial, bahkan pula gaya bahasa yang mereka preferensikan. Hal ini juga disebut dengan psychographic segmentation. Dan yang terakhir, ada pengelompokan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para konsumen. Hal-hal ini bisa dibilang seperti seberapa sering mereka mengkonsumsi sosial media, konten-konten apa saja mereka konsumsi, atau bahkan kebiasaan mereka ketika menerima gaji atau menerima tunjangan. Hal-hal tersebut yang akan dijadikan basis pengelompokan berdasarkan kebiasaan mereka, atau sering juga disebut dengan behavioral segmentation. Nah, kita udah mengetahui nih definisi dari market segmentation itu apa, dan basis pengelompokannya itu apa saja. Selanjutnya, kita harus juga mengetahui kenapa sih sebuah perusahaan itu harus melakukan market segmentation. Perusahaan-perusahaan disarankan untuk melakukan market segmentation karena ini dapat membantu mereka mengenal konsumennya lebih dalam secara personal, dan untuk mengeksploitasi atau memaksimalkan pengetahuan mereka terhadap konsumennya untuk melakukan atau membuat strategi pendekatan yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan dapat membuat marketing message yang lebih kuat, yang lebih tertuju dan lebih baik. Hal ini karena mereka sudah mengenal konsumen mereka secara mendalam, sudah mengenal karakteristiknya, pola pikirnya, kebiasaannya, atau bahkan bahasa-bahasa yang mereka preferensikan. Dengan memiliki strategi market segmentation, sebuah perusahaan dapat menemukan niche-nya mereka, atau menemukan bagian pasar yang underserved atau kurang diperhatikan. Mereka juga dapat menemukan cara-cara baru untuk melayani pasar yang sudah ada. Hal ini merupakan kesempatan sebagai perusahaan untuk meningkatkan branding mereka. Pengembangan produk atau service pun dapat dilakukan agar lebih menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan keinginan konsumen mereka. Ketika konsumen merasa bahwa produk dan service perusahaan tersebut benar-benar menyelesaikan challenges yang mereka miliki atau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, kemungkinan besar konsumen akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan produk atau service tersebut. Brand loyalty pun akan meningkat. Hal ini karena ketika konsumen sudah merasa dimengerti atau produk dan service perusahaan tersebut benar-benar menuntaskan masalah mereka, di masa depan ketika mereka memiliki problem yang sama, mereka akan lebih memilih perusahaan tersebut dibanding perusahaan lainnya. Dan mungkin ini yang paling penting dibanding yang lainnya. Dengan memiliki strategi market segmentation yang baik, sebuah perusahaan dapat meningkatkan laba bersihnya lebih banyak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bain & Company, di mana mereka menemukan perusahaan yang memiliki strategi market segmentation yang baik memiliki laba bersih 10% lebih banyak dibanding perusahaan lainnya. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya. Karena memang bila kita sudah mengenal konsumen kita secara mendalam, keuntungannya itu sangat banyak, bahkan bisa dibilang tidak terbatas. Jadi yuk, untuk para pebisnis yang ada di sini, mari kita mulai implementasikan strategi market segmentation untuk mengembangkan bisnis kita. Sekian insights hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Apabila kalian memiliki usulan topik untuk video berikutnya, silahkan komen ya guys. Nah, see you guys on the next Coffee Sharing Monday. Bye guys!